Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, muliakan segenap jajaran DKM Masjid Bagusan Baitul Salam PTNSIS, yang juga para hadirin hadirat sekalian, rekan-rekan karyawan yang mudah-mudahan tidak kita keluar dari sini melainkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Perdukunan dalam pandangan ajaran agama Islam. Waktu disodorin rada pembahasannya biasanya mengenai ibadah, tapi temanya dukun. Sedangkan kita bukan praktisi dukun. Ya, jadi minta maaf kalau mungkin nanti kurang memuaskan. Akhirnya kita baru kemarin ngumpulin baca-baca, terus cari tahu. Ya, mudah-mudahan kita bawa pulang oleh-oleh sedikit mengenai perdukunan ya, dalam pandangan ajaran agama kita yang kita anut. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang musyrik, yang apalagi lebih jauh lagi kafir. Walhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita buka ya mengenai tema ini dengan satu cerita. Dahulu ada satu pendeta yang anaknya itu sakit yang luar biasa, sakit parah, yang belakangan nanti diketahui diganggu oleh raja jin. Raja jin. Kemudian karena dia pendeta, mulailah berobat secara syar'i. Kemudian dari tabib satu ke tabib yang lainnya udah beliau ikhtiarin, kemudian diiktisabin ya, berusaha supaya sembuh anaknya, akan tetapi tidak ada hasilnya. Kemudian dia atau pendeta tersebut pernah dengar ada satu batang yang ada di Afrika, itu katanya berkhasiat untuk mengatasi berbagai macam penyakit, baik medis maupun non medis. Nama batang pohon itu yang ada di Afrika namanya Fawania, bahasa Latinnya mungkin ya. Kemudian akhirnya dicari, begitu dicari dapat dibentuk kayak semacam salib ya, karena mungkin keyakinannya Nasrani, dibentuklah dalam bentuk salib. Kemudian dia pulang, ditaruh, diletakin di dekat sisi anak yang lagi sakit, Enggak lama kemudian kontan sembuh, terutama dari mungkin ada kejang-kejangnya, kalau anak kecil apa sih, rewel. Nah, mulai dari situ akhirnya lebih populer. Sebelumnya udah berkhasiat ini pohon, namanya Fawania. Belakangan disebut atau populer sebagai Oud Solid. Sampai di sini yang pernah dengar Oud Solid. Belakangan juga Oud Solid dijadiin, kalau dulu dibentuk sebagai salib, sekarang tasbih. Nah, sebelum masuk ke situ, ini orang ulama yang soleh mencari tahu manfaat daripada Oud Solid atau batang Fawania. Begitu dicari tahu, ternyata banyak manfaatnya, apalagi ketika zaman Ibnu Sina, jadi ilmuwan ataupun salah satu ilmuwan Islam yang lebih menonjol dalam bidang kedokterannya. Kemudian diteliti di dalam kitab Aqoonul Fitik ya,
mengenai obat-obatan ataupun kedokteran, dimasukin dalam kitabnya. Ternyata luar biasa, bisa ngobatin mulai dari non medis sampai yang medis, atau medis sampai non medis. Contoh, kanker rahim, kemudian kanker usus yang ada hubungannya sama pencernaan, bahkan sampai penyakit non medis. Bayangin, Raja Jin takut sama batang yang namanya batang Fawania yang belakangan dikenal sebagai Utsolid. Kebetulan aneh bawa ya, dijadikan souvenir sebagai tasbih, gelang, ataupun hal-hal yang sifatnya souvenir. Kemudian ya, di Indonesia mungkin jarang, tapi ada yang jual ternyata. Dan aneh karena bergaul sama Ikhwan Tijani, jadinya kita tahu ya, Ikhwan Tijani ini biasanya lebih cenderung suka main tasbih, aurat-aurat yang tertentu ya, torekot, salah satu torekot yang muktabar, yang bagus buat diikutin juga, untuk mempercepat pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu wasilahnya ini ya, yaitu tasbih Utsolid. Ciri khasnya coklat terus diburing, kayak ada buring-buringnya ya. Mungkin kalau antum buka Google nanti ketemu tasbih Utsolid, harganya lumayan, tapi di bawah gopek. Bukan promo, bukan, karena kita nggak dagang, teman yang dagang. Ikhwan Tijani sekaligus jual tasbih. Nah, pertanyaannya, apakah si pendeta tersebut dalam pandangan ajarannya disebut musyrik? Padahal pendeta, ya menurut pandangan agama Islam ya, selain agama Islam dia telah kafir, artinya musyrik ya. Kalau seandainya ke peristiwa tersebut ya dialami oleh kita, apakah kita termasuk orang yang dianggap musyrik dalam pandangan ajaran agama Islam? Ini perlu pendalaman lagi ya. Idza kuntum la ta'lamun fas'alu ahla dzikri. Kalau kalian belum tahu, jangan langsung ngeklaim seseorang untuk musyrik, bid'ah. Jangan dulu, cari tahu dulu. Ilmu Allah itu luas, apalagi ilmu Allah luas. Kemudian aminullah fil ard, yaitu yakni al-alim atau al-ulama. Ulama itu sebagai orang kepercayaan atau makhluk kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melestarikan keilmuan. Oleh karena itu perlu dicari tahu. Kemudian setelah itu pertanyaan tersebut sedikit kita jawab. Di dalam Al-Quran dibilang wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti wasilah ini sarana atau media. Kalau seandainya tasbih ini kita anggap mutlak, al-iradatul al-mutlaqah ya, al-iradah al-mutlaqah, dia punya keinginan sendiri untuk memiliki kemampuan sendiri ataupun keinginan sendiri di dalam menciptakan sesuatu. Nanti ada lagi al-istiqlal bil izah ya, dia mempunyai hak penuh untuk menciptakan sesuatu juga, sama seperti Allah. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, jangankan urusan tasbih, urusan obat kita bisa menjadi musyrik ketika kita percaya mutlak kepada obat ya, kepada obat bisa menyembuhkan diri kita. Makanya kadang-kadang anak sendiri kalau lagi minum obat, ngajak ngomong obat, artinya lo ini sebagai wasilah supaya gue sembuh. Karena di dalam Al-Quran dibilang wa idza maritu fa huwa yashfi, dan apabila orang sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Karena berapa banyak orang berobat bahkan sampai ke Cina, Singapura, tapi nggak ada hasil, bahkan sampai berujung kepada kematian. Kemudian sebaliknya, berapa banyak orang yang nggak berobat tapi dimohon kepada Allah,
kemudian tiap tahajud mungkin dia bangun minta kesembuhan, bagaimana kek jalannya, yang penting gak melanggar. Bahkan belum sempat berobat dia udah sembuh. Itu dia. Jadi keyakinan adalah poin daripada seseorang itu akan dinilai oleh pandangan ajaran agama Islam. Nah begitu pula nanti masalah perdukunan. Yang kedua, yang ada hubungan langsung sama perdukunan, cerita tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam keterangan beliau pernah mengalami yang namanya disihir. Ya. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit yang lumayan berat, kemudian beliau berhalusinasi yang tanpa menilai ataupun tanpa mengklaim beliau memiliki kekurangan di dalam hal kesempurnaan beliau sebagai makhluk, ya, karena sifat jais seorang nabi adalah termasuk diantaranya sakit, meskipun sakit tersebut tidak menghinakan dirinya, ya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, kemudian beliau berbincang sama Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, ya, aku habis kedatangan dua orang atau dua sosok, yang satu berdiri di kaki, kemudian yang satu berdiri di bagian kepala. Kemudian terjadi dialog antar dua yang belakangan diketahui malaikat. Ya. Malaikat itu berbincang mengenai penyakit yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam perbincangan intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih tahu oleh malaikat tersebut bahwa Nabi dalam keadaan, ya, mengalami sakit yang disebabkan karena disihir. Sihirnya tidak mengenai bagian-bagian tertentu yang dapat membuat kita itu menilai Rasulullah nggak sempurna, enggak. Jadi bagian luarnya doang yang kena. Ini semata-mata untuk pelajaran bagi umatnya nanti bagaimana cara menyelesaikan ataupun mengatasi sihir apabila wal'iyadzubillah seseorang itu disihir. Kemudian mulailah dialog. Penyakitnya apa? Sihir. Rasulullah sudah tahu. Kemudian siapa yang menyihir? Seorang Yahudi. Yahudi namanya Lubat Al-A'sam. Ya, dari kalangan Yahudi. Kemudian dikasih tahu juga pakai media apa sihirnya. Medianya adalah rambut, kemudian sisir Nabi yang dicolong sama si Lubat. Kemudian yang ketiga adalah kayak semacam mayang bahasanya, apa namanya kalau pohon korma tuh kayak kembang pohon korma. Ya, itu diolah sama tukang sihir dari Yahudi, diolah kemudian dikasih tahu juga sama malaikat. Ini simpul ini diletakkan di sumur Darwan namanya, di bawah batu. Kemudian setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, kemudian beliau berangkat sekaligus ngajak sahabatnya ke sumur yang diduga ataupun diberitahu oleh malaikat bahwa dalam sumur itu ada media sihir sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Kemudian begitu datengin, beliau lihat ternyata di dalam sumur airnya udah merah. Warna merah ini seperti merah pacar di dalam keterangan. Kemudian di situ juga ada kayak semacam pelepah pohon kurma atau bunga-bunganya yang seperti kata Rasulullah seolah-olah aku melihat setan. Nah kemudian alhamdulillah Rasulullah sehat sembuh. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa perlu kita ambil? Kata Rasulullah, jangan. Maksudnya pengen diambil, pengen dicari tahu lebih dalam. Kemudian mungkin sahabat mau cari tahu, kemudian mau membalas. Kata Rasulullah, aku memiliki sifat rahmat, nggak perlu, dipendam aja. Kebetulan Rasulullah SAW udah sembuh. Tapi di dalam riwayat yang lain, itu media sihirnya diambil. Kemudian begitu diambil, turunlah wahyu ke dalam dua surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas.
Kemudian setiap kali Rasulullah SAW membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, itu satu simpul kebuka, kayak semacam kebuka sendiri. Kemudian Rasulullah SAW baca sampai 11 kali. Ternyata simpulnya ada 11 diikat. Jadi emang model-model media sihir banyak ya. Yang paling populer dari zaman Nabi termasuk sesuatu yang diikat dari bagian tubuh kita yang diambil, kemudian dibawa ke dukun, dukun kerjasama sama jin, jin yang jahat, kemudian bagaimana caranya supaya mencelakai orang. Mulai dari dibuat linglung, dibuat kayak sakit, sampai berujung kepada meninggal. Kemudian begitu dibaca surat Al-Falaq dan An-Nas, akhirnya terbuka satu demi satu. Oh begini cara. Jadi sahabat tahu dan kita juga tahu. Nah, ini juga yang menjadi anjuran buat kita ketika kita tidur untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Berarti kesimpulan dari cerita ini, sihir itu ada, dan media untuk sihir ataupun penyembuhan juga dua-duanya ada. Dan keyakinan kita yang lebih penting juga harus terbagi menjadi dua, menjadikan sarana ataupun media itu sebagai wasilah, bukan yang punya hak mutlak membuat sesuatu. Nah, sampai sini ya, mungkin cukup masalah cerita ini. Kita kembali ke teori. Dukun di dalam kamus itu kalau kita baca ya, karena kita cari tahu, ternyata banyak. Jadi perdukunan di dalam Islam tidak bisa digeneralisir dari satu sudut pandang. Setiap dukun musyrik, ya, setiap dukun musyrik. Dulu di tahun 1700-an katanya ada bahasa Inggris Melayu. Itu katanya dukun. Nah, sebelum masuk ke kamus, kata dukun ini katanya di dalam literasi itu diambil dari bahasa Persia. Siapa yang tahu Persia? Persia di mana? Iran. Ya, Persia itu di Iran. Nah, kosakatanya diambil dari Dehkan. Nggak tahu logat orang Iran kalau menyebut dukun itu Dehkan itu apa? Dehkan apa Dehkan? Kata lain dukan, yang artinya orang yang memiliki kemampuan untuk mengobati. Tidak ada embel-embel syirik dulu, tidak ada embel-embel goib dulu. Berangkatnya dari orang yang punya kemampuan untuk mengobati, Dehkan atau dukan. Sedangkan bahasa Arab sendiri, dukan itu artinya toko atau warung. Nyambung nggak kira-kira? Nah, makanya nanti di dalam hadis Nabi menerangkan, man ata kahinan au arrafan, barang siapa yang datang ke kahin itu dukun. Ya, jadi bahasa Arab menamai atau mengistilahkan orang yang memiliki ilmu gaib, dalam hal ini nanti konotasinya buruk, yaitu man ata kahinan itu dukun, au arrafan ataupun peramal. Jadi keduanya ini dihubungkan dengan sesuatu yang mengetahui hal-hal yang gaib, yang sifatnya masa depan. Nanti di pembahasan lain tuh di buku-buku aulia, ciri khas waliullah adalah mereka ini dikasih pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui masa depan. Tapi kalau dukun biasanya tahu ke belakang. Jadi kita misalnya datang ke dukun, waliyadzubillah, seseorang datang ke dukun, itu kadang-kadang dia lebih memahami tentang ke belakang kita, ya. Apalagi kalau seandainya dukun udah ada terjadi dialog dengan korin, maka dia lebih tahu, dikorek. Tapi untuk masalah ke depan, ya, apa yang terjadi ke depan, dukun nggak tahu. Seandainya dia tahu, ya, satu yang dia tahu, 70 bohongnya. Nah, ini ciri khas dukun. Satu yang dia tahu, ya, kemudian 70 kebohongan yang diungkapin sama dia. Ini bukan kerjaan si dukun sebetulnya. Kerjaan yang ada di samping dukun yang orang kagak melihat begitu datang ke dukun. Nah, ini terjadi nanti
di zaman Harut dan Marut. Ntar kita ceritain. Kemudian kita kembali lagi ke hadis man ya atta, siapa yang datang ke kahinan, dukun, au arrafan ataupun peramal ya, kemudian fasaddaqahu, kemudian dia meyakini bima yakul, apa-apa yang diucapin. Setelah diyakinin berarti ada dampaknya. Faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir. Pakai qad dalam bahasa Arab diartikan sungguh dia kafir bima unzila ala Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kenapa bisa kafir? Ya, kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa kafir? Cuman datang ngobrol, dialog, kemudian kita percaya. Kenapa bisa kafir? Karena pada saat itu dukun kalau dia berfatwa itu kadang-kadang bisa meyakinin orang, lebih meyakinkan seseorang ketimbang keyakinan terhadap Al-Quran. Ente bisa bayangin gak, orang datang ke dukun, tiba-tiba di dukun bilang, kayaknya ente umur ente gak lama lagi deh, insya Allah bakal lemes. Insya Allah bakal lemes, kayak udah gak ada tulangnya. Kita bayangin, kita ada sugesti ya, begitu kita difatwain sama dukun tentang ini tentang itu lebih masuk ketimbang orang yakin sama Al-Quran. Oleh karena itu di dalam keterangan maka bisa kafir karena bisa mensejajarkan keyakinannya terhadap sesuatu selain apa yang diturunin oleh Rasulullah SAW. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang didatengin oleh Nabi Muhammad SAW maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, kalau yang kagak jangan diambil ya, jangan diambil. Termasuk dukun, kalau seandainya diambil fatwanya maka dalam saat yang sama dia punya keyakinan yang sama ataupun sejajar dengan keyakinan dia terhadap Al-Quran yang sebetulnya harus lebih diyakinin kepada Al-Quran. Oleh karena itu omongan si dukun kayak semacam menjadi hukum tersendiri, maka dia faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Nah itu dia, jadi bahaya. Makanya caranya untuk terhindar dari berhubungan sama dukun, pertama kita nggak kenal, nggak tahu, nggak baca kecuali cuma sebagai pelajaran. Artinya gini, kadang-kadang zodiak itu ada pengaruh tuh. Ya, zodiak kayak meramal masa depan kita. Ya, mungkin zodiak kita mungkin misalnya Gemini. Kita baca-baca ya bulan September kira-kira keuangan gimana keadaannya, asmara, percintaan. Jadi berpengaruh, begitu berpengaruh ke keyakinan, maka disitulah ya hati goyang ataupun ada pengaruh dari luar yang bisa mensejajarkan Al-Quran. Oleh karena itu resikonya menjadi kafir. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain juga disebut man ata, siapa yang datang ke arrafan kemudian fasa'aluhu, kemudian bertanya, wa sadaqahu, kemudian dia meyakini an syai'in, dari sesuatu. Dari sesuatu kan meskipun sedikit tapi bisa diyakinin. Kemudian disebut lam tuqbal, maka tidak akan diterima lahu salatnya arba'atin lailah, sebanyak arba'in 40 hari. Kalau seandainya ente ke dukun ya minta, apalagi sampai mencelakai orang lain, itu luar biasa bahayanya. Berarti 40 hari ke depan sholat kita diterima. Dan kalau seandainya kita tidak taubat dengan cara syahadat, tidak diterima. Artinya tidak diampuni dosa-dosa kita. Wala'iyatubillah. Ya, bayangin ada orang ke dukun, kemudian dipercaya apa yang diucapin, kemudian dia sampai mencelakai orang, ya, karena mungkin karena faktor sakit hati,
40 hari ke depan, sebelum 40 hari ke depan wafat, maka dia wafat dalam keadaan musyrik, waliyadzubillah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian. Nah, kembali lagi ke teori. Jadi dukun artinya praktisi ataupun orang yang memiliki kemampuan untuk di dalam bidang pengobatan. Nah, sekarang kita coba sambil ngebayangin dulu tahun-tahun 90-an ya mungkin. Kita pernah dengar ataupun bahkan sekarang masih nggak asing lagi dukun beranak. Pernah dengar gak? Dukun beranak. Terus dukun urut, dukun pijet. Tahun 90-an tuh kadang-kadang masih keliling tuh ada yang tukang pijet. Pakai belangkon, pakai baju kayak adat Jawa, ya, dalam keadaan kebuka gitu, pakai kaos dalam, pakai pangsi. Itu keliling. Itu bagian dari dukun. Bagian dari dukun. Ya. Maksudnya nanti kita jangan sampai menggeneralisir, menyamaratain antara dukun yang satu dengan dukun yang lain. Kemudian dukun beranak, dukun patah tulang, apalagi pawang hujan termasuk. Kalau seandainya mantranya dibenarkan, ya, mantra itu kalau dalam kamus semacam bunyi-bunyian dan kosakata yang memiliki efek, ya, memiliki efek secara magis. Kalau seandainya mantranya disyariatkan, ya, sesuai syariat, maka insya Allah dibenarkan. Tapi kalau dia kerjasama sama jin, kemudian dia tertipu sama jin, ya, dengan dikasih syarat-syarat yang melanggar syariat, maka dia termasuk yang melanggar, ya, bahkan bisa sampai masuk ke dalam kubangan, artinya kemusyrikan. Nah, itu dia. Jadi dukun tidak semuanya digeneralisir sama. Ada dukun yang konotasinya positif, ada yang negatif. Nah, dukun yang negatif, kita kembali lagi kepada sejarahnya, kepada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di zaman Nabi Sulaiman itu Allah turunkan 2 malaikat. Namanya siapa? Harut dan Marut. Allah turunin dalam rangka apa? Memberikan pengetahuan tentang ilmu sihir. Memberikan pengetahuan, wawasan tentang ilmu sihir, mulai dari praktek, medianya sampai penanganannya. Tapi di dalam keterangan, aku datang sebagai fitnah atau ujian untuk kamu, maka janganlah kamu menjadi kafir. Di dalam Al-Quran disebut, ya, ada 2. Pertama, datang kepada manusia Bani Israel di zaman Nabi Sulaiman sebagai ujian, fitnah. Artinya apa? Maka janganlah kafir. Artinya apa? Jangan menggunakan ilmu sihir untuk mencelakai orang. Jadikanlah ilmu sihir ini cuma sebagai pengetahuan. Kinerja ilmu sihir ini begini, bahayanya begini. Oleh karena itu jangan disalahgunain. Emang dasar Yahudi membangkang. Begitu membangkang, ternyata dipraktekin di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuannya, ya, umumnya tujuannya ini membuat orang berpisah. Yang tadinya teman akrab jadi pisah, ya, kalau kena sihir begitu dampaknya. Kemudian kalau suami istri yang disihir, maka bisa cerai. Nah, makanya kalau ada yang pernah bubar, perlu juga tuh dicari tahu, ya. Kalau terutama kalau punya musuh sama orang, mudah-mudahan gak ada yang punya musuh, ya, karena sihir dampaknya luar biasa. Oleh karena itu di sihir Yahudi ini lebih dahsyat, ya. Sihir Yahudi lebih dahsyat ketimbang sihir Indonesia. Sihir Indonesia dari mana sih yang paling terkenal? Iya, ya, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin lebih populer sihir Banyuwangi, kemudian suku Dayak, ya, kemudian apa lagi, ya, mungkin daerah Jawa Barat ada, ya, masing-masing punya, Cirebon, Kuningan atau mana, ya. Tapi masih kalah jauh sama sihir di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, karena emang langsung malaikat yang ngajarin.
Harut dan Marut. Bukan berarti malaikat ini kufur, bukan. La ya'sunallah. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keterangan ini menjadi ujian, fitnah kepada Bani Israel untuk dikasih tahu sebagai pelajaran, akan tetapi dipraktekin di dalam keseharian, sehingga banyak terjadi perceraian pada saat itu, ataupun keributan, ataupun hal-hal yang membuat gaduh secara sosial ya. Nah, itu masalah dukun ya. Asal katanya kita udah tahu, dehkan atau dukan yang artinya praktisi ataupun orang yang memiliki kemampuan untuk mengobati. Kemudian dukun terbagi menjadi dua ya. Bisa kita baca di kamus, bahkan di berbagai macam artikel. Kalau dukun itu ternyata terbagi menjadi dua. Kita tidak bisa menggeneralisir bahwa mereka semua sesat. Akan tetapi ada juga dukun-dukun yang dalam konteks ini positif ya, seperti dukun urut, dukun apalagi beranak yang tadi disebutin. Kemudian ada juga dukun herbal ya. Kalau sekarang mungkin ada, kalau dukun sunat juga ada, mantri atau bengkong dulu disebutnya ya. Kemudian kemudian hal-hal yang perlu diketahui juga, yang mungkin karena udah mau masuk jam 1, kita masuk ke kesimpulan pertama, ataupun kesimpulan yang pertama adalah benar bahwa sihir itu ada ya. Kemudian sihir juga punya dampak yang luar biasa, dan juga punya cara untuk mengatasinya, sebagaimana yang tadi diturunkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas banyak-banyaknya. Oleh karena itu sebetulnya Anda punya hadiah yang mungkin nanti bisa difotokopi, cara mendeteksi apakah ada di dalam diri kita ada terindikasi kena, pertama gangguan jin, kedua sihir. Beda ya, karena jin itu nempel ya, tanpa perlu disihir. Kalau sihir biasanya dukun kerjasama sama syaitan, bangsa jin yang jahat, kemudian tujuannya mencelakai orang. Tapi kalau jin murni biasa nempel. Kalau bahasa kita itu yang punya iga, tulang iganya renggang ya. Itu gampang ya, bisa masuk ke alam goib, tajali ke alam goib. Kemudian yang terakhir ain ini juga biasanya ain ini ada di daerah-daerah gurun terkenalnya, di Saudi, di Jazirah Arab. Ain. Kalau di kita tropis biasanya sihir ya, masing-masing punya hal-hal yang menonjol. Kalau ain itu di Hadramut ada kampung namanya Siban. Di kampung para habaib itu di Hadramut ada kampung namanya Sibam ini, mereka ini sebagian penduduknya matanya pada panas. Kalau mata panas itu memiliki pengaruh, segala sesuatu yang dilihat sama dia tanpa ada tangkisannya ya, akan bisa celaka kepada yang dilihat. Kalau dia melihat mobil itu bisa kecelakaan. Kalau dia melihat orang ya, kemudian dia takjub, mata panasnya keluar, orang itu bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Kalau dia melihat rumah mungkin bisa jadi bisa ya, ada pengaruhnya. Nah, cara ngatasin ain ini juga ada di sini. Anda pengen fotokopi lupa, Melki, nanti di fotokopi ya. Cara mengatasi ain, sihir ataupun jin. Yang pada intinya kalau seandainya kita mau baca, mau mendeteksi diri kita ada gangguan tersebut atau ada apa enggak, kita baca Fatihah di ayat 7 kali. Bismillahnya sama alhamdulillah nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai waladhdallin amin 3 kali ditiup airnya. 3 kali dideketin ya. Kemudian baca sampai 7 kali. Ingat-ingat bismillahnya sama alhamdulillahnya disambungin sampai 7 kali di tempat yang agak sepi. Jangan air ini kemasukan sama suara-suara dari luar ya, pure murni dari bacaan dari kita. Kita minum. Nanti ada
ada 4 reaksi, 3 reaksi nggak normal, yang 1 reaksi normal. Ini diajarin sama salah satu ulama, yaitu Thariqat Tijaniyah. Ya. Yang pertama normal, nggak ada apa-apa. Kalau seandainya dia ngerasa mungkin bisa sampai nangis, kayak keringat, nah berarti ada gangguan. Kemudian kalau seandainya dia mual, ada gangguan. Kemudian kalau seandainya dia bahkan muntah-muntah, itu nanti ada sihir berarti dalam dirinya dia. Karena kita, Allah alam, Indonesia ini Masya Allah ya, Indonesia ini selain ya nuansa agamisnya bagus, tapi masalah mistisnya juga kuat juga ya, kita nggak tahu. Oleh karena itu Al-Falaq, Al-Fatihah ini yang 7 kali ini untuk mendeteksi bila seandainya yang dialamin badannya menjadi berat, berarti ada indikasi ada yang nempel sama dia, jin. Nah, cara penanganannya adalah membaca 7 kali masing-masing surat Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Bacain di ayat tersebut. Kalau indikasinya badan kita tiba-tiba kayak menjadi berat, kayak ada perasaan aneh. Yang kedua, kalau dia mual sampai muntah-muntah, berarti ada indikasi, belum bisa dipastiin, tapi baru indikasi. Karena yang bisa paham mungkin yang ilmunya lebih tinggi. Ya, ada indikasi kalau dia kena sihir. Oleh karena itu baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas masing-masing 7 kali, cuman ada tambahannya. Ya, tambahannya itu di surat Yunus 81. Nanti mungkin difotokopi di bagian masing-masing. Dibaca 7 kali juga. Surat Yunus ayat 81 dibaca 7 kali. Pas sampai bacaan innallaha sayubtiluhu. Ya, innallaha sayubtiluhu baca 7 kali juga. Insya Allah teratasin ya. Kemudian kalau seandainya badannya gemeter, kemudian bahkan bisa sampai nangis, berarti ada ain di dalam diri kita. Ain ini mata panas yang orang ngelihat ke kita, kemudian dia takjub tanpa kita tangkis. Tangkisannya itu sering-sering baca Masya Allah la quwata illa billah, ataupun wirid-wirid yang lain. Misalnya, aduh, nah ini dia. Biasanya ibu-ibu juga nih perlu diperhatiin ya. Ibu-ibu perlu perhatiin kalau ada yang bilang anaknya, aduh ganteng banget, manis banget, langsung buru-buru baca Masya Allah la quwata illa billah, atau baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu tangkisan. Kalau seandainya orang yang bilang begitu matanya panas, ya ada kandungan mata panasnya, ain disebutnya, jangankan langsung dilihat. Kadang-kadang kalau ente posting foto, itu ada pernah kan keterangan itu di berbagai flyer ataupun di WA. Jadi ada orang, dikit lagi, ada orang yang suka posting ya di medsos, akhirnya sakit nggak jelas. Boleh jadi ada indikasi atau diduga kuat kena ain, ya, kena mata panas. Oleh karena itu jangan sering-sering posting, melainkan kalau seandainya kita harus posting, bacain Masya Allah la quwata illa billah hilal aliyil atau Masya Allah la quwata illa billah. Ya mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan. Sebetulnya ternyata masih banyak pembahasannya ya. Ya, kenapa dukun berkonotasi negatif? Kemudian ada cerita-cerita yang lain, ada keterangan-keterangan hadis yang lain. Dukun di zaman Nabi Musa, ya bagaimana cara mengatasinya. Kemudian pernak-pernik, mungkin masih banyak, cuman karena waktu. Ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih bi niyatin syifa syahwa wal afiyah wa salam wa baraka ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih wa la hawla illa billah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tanya jawab. Alhamdulillah sudah dilakukan rumah desa Mantos. Mungkin jemaah ada yang ditanyakan satu pertanyaan sebelum kita menutup. Dan kenapa bahasnya temanya pendukung dalam agama Islam? Karena kemarin kan sempat ramai ya masalah kayak gitu, ada pendapat A, B, C, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita sekalian juga ingin menambah wawasan nih, supaya juga
kita sebagai umat Islam percaya juga dengan yang gaib, tapi juga tidak tercemar dengan hal-hal yang dibuat-buat secara gaib ataupun yang seakan-akan bentar-bentar ini gaib sih, bentar-bentar gaib nih gitu. Jadi kenapa kita angkat tema seperti ini dalam kajian kami sekali ini? Silakan jemaah yang mau bertanya, satu pertanyaan sebelum tutup. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau tanya, gimana cara mengatasi orang stres? Sedangkan orang stres kan tidak tipis kalau kesurupan. Nah ini sesuai dengan syariat Islam itu gimana? Nah, ada orang stres nggak seperti kayak kesurupan gitu. Tiba-tiba dia ngondot, nangis gitu. Nah itu tidak tipis sama yang kesurupan. Sesuai dengan syariat Islam itu gimana? Ya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu aja. Ya, sebetulnya belakangan Al-Fagir ngalamin ada beberapa orang yang ngadu mengenai orang yang punya latar belakang yang diduga stres, kadang-kadang teriak-teriak sendiri, kadang-kadang uring-uringan sendiri. Ya, lagi-lagi terbagi dua antara medis dan non medis. Sekarang cara nanganinya gimana? Sebabnya bisa jadi belajar ilmu yang memang sebetulnya harus dalam pengawasan ketat dari si mursyid pembimbing. Tapi dia ngamalin ilmu yang diambil sembarang dan dia lihat artinya bagus-bagus saja. Sama kayak orang minum obat. Ya. Minum obat bodrek ya, jadi ini dah ya. Adem sari dah. Ya, minum adem sari mestinya sehari mungkin sekali kali ya. Ya. Dia minum sedus. Ya. Mungkin bagus sesuai takaran. Tapi diamalin banyak. Bahkan sampai ribuan. Ya. Ini nanti ada dampak namanya. Dampak medis sampai dampak non medis sampai medis. Contoh, ketika dia ngamalin itu jin, ya, jin khadam itu suka sama orang yang ibadah. Begitu dia tahu ada yang lagi wirid, kalau ada mursyid pembimbing, insya Allah selamat. Tapi kalau nggak ada, ditempel, mau kemana diawasin, dibayang-bayangin terus. Mau dia bisa ngeliat mau kagak. Nanti tiba pada waktunya dia punya halusinasi yang kurang lebih nanti bisa ente bayangin kayak semacam Lia Eden. Jadi kayak ada wangsit begini begitu, ternyata banyak yang melanggar. Itu non medis, ya. Medisnya dia punya kerusakan di saraf. Jadi jangan bayangin sesuatu yang kita baca itu nggak hidup, mati begitu aja. Sesuatu yang kita hidup, yang kita baca, ya, dibaca berulang-ulang itu hidup. Nanti mengkristal sama darah kita, ya, mengkristal dengan darah kita. Kalau seandainya bacaan di bawah bimbingan guru, kemudian bacanya sesuai syarat ataupun yang diisyaratkan, insya Allah selamat. Tapi kalau di serampangan, non medis dan medis bisa pengaruh, ya. Nah, bisa saraf. Ada juga orang yang mulai dari depresi. Apa tuh disebutnya? Kalau udah depresi, halusinasi sampai delusi. Nah, itu udah berat. Kalau delusi, bisa bahasanya nanti bisa jadi gila. Oleh karena itu bisa dipengaruhi dari bacaan tertentu, bisa juga dipengaruhi dari tekanan hidup, ya, tekanan hidup yang dia nggak bisa kontrol lagi, ya, sehingga bisa berdampak kepada bagian saraf biasanya, bagian saraf. Nah, kalau seandainya dia yang aneh-aneh, berarti udah kerasukan. Kalau dia kerasukan, kadang-kadang dia nggak bisa nguasain hal dirinya, ya, nggak bisa nguasain. Dia dikuasain sama jin. Bisa, ya, jin juga memiliki kemampuan untuk mencelakai.
Itu ya, mungkin mudah-mudahan nggak puas, nanti bisa dicari tempat lain jawabannya. Ya kira-kira jawabannya seperti itu. Baik, dengan demikian kita bisa tutup untuk majelis hari ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun hal lainnya, dan dimohon kepada Allah untuk bacaan doa menutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jaldihi karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.